Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas suku-suku di Indonesia yang sangat ditakuti saat era penjajahan. Indonesia dikenal dengan keberagaman suku dan budayanya. Suku-suku di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum penjajahan masuk ke tanah air. Setelah penjajah masuk, seluruh rakyat Indonesia tentu saja berusaha mempertahankan tanah air tercinta. Tak terkecuali mereka suku-suku atau masyarakat asli di tiap daerah. Tahukah kamu, ternyata ada sejumlah suku di tanah air yang sangat ditakuti oleh penjajah. Berikut daftar suku-suku yang sangat ditakuti. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Suku Dayak. Saking ditakutinya, Kompeni Belanda memberi julukan pasukan hantu kepada para ahli perang dari suku Dayak. Julukan itu ternyata karena kemampuan perang orang-orang Dayak yang mengerikan. Suku Dayak adalah suku yang diketahui tinggal dan melakukan aktivitas di dalam hutan. Inilah alasan mengapa Belanda sulit menaklukkan orang-orang Dayak. Selain karena menguasai medan, menurut pasukan Belanda, orang-orang Dayak mempunyai kemampuan kamuflase yang sangat hebat ketika berada di hutan. Tak hanya itu, orang-orang Dayak juga dikenal memiliki kemampuan bertarung yang handal. Selain hebat dalam bertarung jarak dekat menggunakan mandaunya, suku Dayak juga lihai bertarung jarak jauh menggunakan sumpit tiup yang beracun. Konon, mandau Dayak itu mampu terbang sendiri dan mencari musuh. Sementara sumpit tiup itu tak kalah mematikannya dengan senapan sniper milik penjajah, karena di ujung sumpit tiup telah diolesi racun dari getah ireng. Suku Buton. Konon, satu-satunya wilayah yang tidak dijajah oleh Belanda adalah Buton, Sulawesi Tenggara. Dulunya, sebelum Indonesia ada, Buton lebih mirip negara monarki karena mempunyai pemimpin atau raja, perdana menteri, tentara, dan rakyat sendiri. Kerajaan Buton sejak dulu dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat. Di abad pertengahan, ketika penjajah dari Belanda dan Portugis melakukan ekspansi ke Maluku untuk mencari rempah-rempah, Buton dianggap wilayah yang sangat strategis. Sebelum tiba di Maluku, kapal-kapal mereka akan singgah ke Buton terlebih dahulu. Tak hanya strategis, Buton juga dikenal memiliki hasil bumi yang berlimpah, terutama rempah-rempah. Meski begitu, Belanda ternyata segan untuk menjajah Buton. Dengan kerajaan Buton yang kuat, tampaknya Belanda tak mau mencari masalah. Daripada mereka kesulitan mendapat rempah-rempah, lebih baik menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Buton. Suku Nias. Salah satu daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda adalah Nias. Nias memang terkenal dengan suku-sukunya yang mahir dalam bertarung. Wilayah yang paling sulit ditaklukkan di Nias adalah Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di Orahili Fau, yang dipimpin oleh Raja Lahelu Fau, yang secara administratif kini dikenal sebagai Desa Orahili Fau di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. Belanda harus menelan kekalahan berkali-kali saat melawan petarung-petarung dari Nias. Tak terhitung jumlah berapa kali orang-orang dari suku Nias Selatan berhasil mengusir Belanda dari tanah kelahiran mereka. Hingga akhirnya Belanda memberi julukan kepada Lahelu sebagai pengusir orang-orang Belanda. Tahun 1864 menjadi tahun efektifnya Belanda menguasai Nias. Jadi, Belanda butuh waktu 171 tahun untuk bisa benar-benar menguasai Nias. Dan Belanda menjajah Nias 81 tahun, bukan 350 tahun sebagaimana anggapan selama ini. Suku Batak. Wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda di Pulau Sumatera adalah wilayah Aceh dan Tanah Batak. Kala itu, dua wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Kerajaan Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Belanda selalu kerepotan ketika harus berhadapan dengan tentara dari suku Batak, belum lagi Raja Batak. Sisingamangaraja diketahui memiliki kesaktian yang luar biasa yang ia warisi secara turun-temurun. Butuh waktu sekitar 29 tahun lamanya untuk Belanda mampu menaklukkan Batak. Perang antara Belanda dan Batak dimulai dari tahun 1849 sampai dengan 1907. Belanda harus berkorban banyak untuk bisa mengalahkan Sisingamangaraja ke-12.
Itulah 4 suku yang ditakuti saat Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda. Hingga sekarang, salah satu suku tersebut masih menyimpan misteri. Namun begitu, berkat persatuan dan tumpah darah semua suku yang ada di Indonesia, Indonesia mampu merdeka dan menjadi bangsa yang kuat karena persatuan dan beraneka ragam. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.